Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Selamat siang, salam jumpa untuk rekan-rekan sekalian, salam kenal untuk kita semuanya. Sehat-sehat, semoga teman-teman di sana di Mesuji ini sehat-sehat selalu ya. Baik, perkenalkan, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mohon maaf ya nanti video dari diri saya ini akan saya hilangin untuk menghemat bandwidth ya. Jadi saya nggak pakai video. Jadi apa namanya saya hilangin. Jadi untuk teman-teman rekan yang lain juga nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau pakai video dengan alasan kestabilan internet dan juga satu dua lain halnya. Silahkan dimatikan nggak apa-apa. Oke, sesuai dengan janji yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, baik ada orang maupun nggak ada orang akan kita langsung mulai ya acara kita pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita langsung mulai saja. Nanti mungkin ada sambutan dari Pak Wahid, tapi kita langsung mulai sedikit dulu ya. Nanti Pak Wahid akan ngikut dari belakang. Sepertinya sudah datang Pak Wahidnya. Jadi kita mulai. Ini adalah pertemuan kita, pertemuan pertama. Sebelum kita lebih lanjut, tolong diganti terlebih dahulu, di rename nama masing-masing gitu ya. Yang ada di Zoom ini menjadi nama, madrasah, kemudian jabatan. Kalau misalnya bareng-bareng ya, dilaksanainnya bareng-bareng dalam grup, maka silahkan diganti namanya menjadi bareng gitu ya. Ini nama pribadi, terus mungkin ini kurang ya. Misalnya Asep, Budi, Chandra, baru nanti nama madrasahnya baru disampaikan bareng-bareng gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terus nah ini kesepakatan kelas kita semuanya. Yang pertama adalah Bapak Ibu hadir tepat waktu, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nanti akan ada banyak diskusi. Sebenarnya pinginnya saya adalah saya nggak ngajar, dalam artian adalah ya hanya tanya jawab sebenarnya. Jadi dalam waktu 2 jam kita bertatap maya ini, inginnya saya adalah kita diskusi aja. Jadi saya nggak perlu jelasin, dalam artian ya Bapak Ibu mencoba mengaplikasikan apa yang saya sampaikan di pertemuan kemarin. Kemudian nanti bila ada problem, ada masalah, ada argumen, ada ide-ide yang menarik itu disampaikan sehingga kita bisa membuat diskusi yang menarik ya. Kemudian saling mengingatkan pengerjaan dan pengumpulan tugas, terutama untuk satu tim dalam madrasahnya sendiri itu. Jadi karena nantinya akan ada begitu banyak tugas-tugas selama 2 minggu kita melakukan BIMTEK ini, itu tolong saling mengingatkan ya. Membuat grup WhatsApp, alhamdulillah Pak Wahid sudah membuat grup Telegram ya, berarti tidak selalu dengan WhatsApp ya. Telegram juga bisa, ya kelebihannya Telegram banyak ya dibandingkan dengan WhatsApp. Jadi saya lebih setuju memang untuk grup itu dibuatin Telegram. Kemudian menghargai pendapat peserta lain, mematikan mikrofon. Jadi rekan-rekan sekalian nanti di LMS sebenarnya ada ya fasilitas Zoom, tetapi saya gunakan Zoom saya sendiri. Dalam artian kalau kita pakai Zoom-nya LMS itu kadang-kadang tidak ada yang menjadi host. Karena yang nggak ada yang menjadi host itu nggak ada yang matiin mikrofon. Jadi fasilitas dan fiturnya terbatas. Sehingga kadang-kadang kalau saya mohon maaf agak terganggu dengan suara mikrofon, kadang-kadang agak sulit untuk mematikan semua mikrofon ya. Sehingga di sini saya pakai Zoom pribadi saya yang memang fiturnya nggak terlalu banyak, cuma saya bisa jadi host saja. Jadi dengan itu saya bisa memute semua orang gitu ya. Jadi lebih enak. Jadi mohon maaf kalau untuk ketika saya menjelaskan semua mikrofon akan saya mute, nggak akan saya hidupkan. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa menghidupkan mikrofon kecuali mungkin yang baru-baru masuk ya. Yang baru-baru masuk dia bisa jadi bisa langsung hidupin mikrofonnya. Tapi yang sudah join di room, maka dia nggak akan bisa ngidupin mikrofon. Kemudian menyalakan fitur video, jadi tadi sudah saya sampaikan, silahkan jika ingin menggunakan fitur video, apabila tidak juga nggak apa-apa, karena memang fitur video itu agak menyedot
banyak kuota, ya, bandwidth-nya juga banyak sekali disedot oleh fitur video di Zoom ini, sehingga apabila ada keterbatasan kuota dan bandwidth, silahkan dimatikan. Seperti saya sekarang, saya matiin video, ya, tapi yang penting tadi sudah dinyalain sebentar, ya. Kemudian fitur raise hand, apabila Pak Ibu ingin bertanya atau menginterupsi saya perkenankan sekali, silakan di raise hand maupun di chat, nanti akan ada notif untuk saya, sehingga saya bisa langsung tahu apa yang harus saya laksanakan, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan dalam pertemuan kali ini, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya persilakan Pak Wahid, kalau misalnya Pak Wahid ingin menyapa rekan-rekan atau ingin membuka pertemuan kita pada siang hari ini, silakan Pak Wahid, sudah saya buka mikrofonnya. Kalau Pak Wahid ingin menyampaikan 1-2 buah kata sebelum kita lanjut dari Kabupaten Mesuji. Silakan Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran Pak Wahid. Selamat bergabung lagi Bapak Yasir DN di Rombel 2 BED 5 untuk Kabupaten Mesuji. Mudah-mudahan Bapak Yasir selalu diberi kesehatan sehingga dapat membimbing kita semua mulai dari awal sampai peserta nanti bisa menggunakan aplikasinya. Karena kemarin Pak Yasir sempat kurang sehat, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan sehingga dapat mendampingi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di sini saya tidak sendiri, nanti di sini Pak Yasir, nanti ada dari TIP, dari provinsi yaitu Bapak Ian, nanti mungkin ada atau di sesi akhir atau bagaimana nanti ya bisa ngasih arahan atau bagaimana untuk TIN di Kabupaten Mesuji. Mungkin nggak perlu panjang lebar, yang perlu kami sampaikan di sini kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta TIM, kami mohon untuk penjabaran atau materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator harap disimak, dipelajari. Jika ada kurang paham nanti boleh dipertanyakan di room yang telah kami buat. Jika Bapak Ibu masih ada yang belum paham, silahkan dipertanyakan nanti. Mungkin karena di sini kami juga di Kabupaten ini masih ada kegiatan, Pak Yasir mohon izin nanti mungkin saya tinggal, mungkin nanti kalau ini karena di kami itu masih ada kegiatan MT2QM tingkat Kabupaten Mesuji. Insya Allah ini sampai sore, sampai besok insya Allah Pak Yasir. Dan Bapak-Bapak mohon maaf nanti bila kami dari Kemenak tidak bisa mendampingi secara full, mungkin jika nanti untuk tugas kami di sini ada yang bisa menggantikan, mungkin bisa mendampingi sampai selesai. Mungkin itu saja Pak Yasir yang bisa kami sampaikan, nggak perlu panjang lebar karena semakin banyak yang kita sampaikan nanti banyak waktu yang terbuang. Jadi kasihan kawan-kawan nanti Pak Yasir. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Wahid, mewakili dari Kemenak Mesuji, ya, Kabupaten Mesuji. Terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya, rekan-rekan di sini. Pak Wahid, kalau misalnya ada agenda, tidak ada masalah Pak Wahid untuk misalnya ditinggalkan terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya rekan-rekan sekalian. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa diinterupsi. Dan seperti kata Pak Wahid, saya akan langsung menjabarkan. Jadi mungkin banyak dari rekan-rekan yang mengatakan saya penjabarannya cepat, itu bukan karena memang saya jabarinnya cepat, karena memang ada begitu banyak materi dan saya khawatir materinya tidak akan kesampai semuanya.
Sehingga kalau misalnya ketinggalan, nanti biasanya akan saya upload ke YouTube saya. Nanti silahkan di rerun, diputar ulang di YouTube berkali-kali, kan bisa diputar-putar ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutin apa yang akan kita lakukan dalam pertemuan kali ini ya. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai skema belajarnya Bapak Ibu. BIMTEK, EDM, dan Erkam pada tahun 2021 ini Bapak Ibu, itu dilaksanakan berbasis pada LMS atau Learning Management System. Mungkin Bapak Ibu belum banyak yang mengetahui apa sih LMS itu ya. Jadi LMS itu adalah singkatan dari Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi. Kalau Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu mungkin sudah pernah ada yang menggunakan semacam Google Classroom ya. Nah, Google Classroom itu pada dasarnya juga semacam Learning Management System atau LMS ya. Kemudian mungkin ada yang pernah menggunakan Coursera, Udemy, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang sudah anak-anaknya ada yang menggunakan semacam model pembelajaran ruang guru atau Zenius, dan lain sebagainya. Pada dasarnya itu semua disebut sebagai LMS, Learning Management System. Jadi semua modul pembelajaran, materi-materi pembelajaran, itu semua sudah tersedia di dalam aplikasi yang kita sebut sebagai LMS ini. Jadi ketika saya menjelaskan semua item pembelajaran ini, nggak usah ditanya, Pak, materinya di-share ya Pak ya. Pak, absensinya mana Pak linknya? Itu sudah tidak zaman, tidak sesuai dengan pembelajaran abad 21 ya. Jadi pembelajaran abad 21 tidak lagi menyatakan di chat saya MI sekian hadir, bukan. Atau Pak di-share ya linknya, Pak di-share ya materinya, tidak. Itu pembelajaran yang abad yang sebelumnya. Jadi pembelajaran abad sekarang tidak lagi berbasis pada seperti itu gitu. Jadi kita akan menggunakan sepenuhnya pembelajaran materi-materi yang sudah disediakan sepenuhnya di dalam aplikasi. Yang kedua, karena menggunakan LMS dan berbasis pada teknologi informasi, maka konsekuensi apa yang terjadi pada Bapak Ibu? Tidak ada yang namanya pertemuan tatap muka, Bapak Ibu. Tatap muka pada BIMTEK Erkam 2021 ditiadakan. Kenapa? Karena sasarannya ada begitu banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita akan menggunakan sistemnya bukan tatap muka, tapi menggunakan sistem tatap maya. Ini juga sebagai transformasi digital, sebagai juga cara kita untuk mendukung Renstra Kemenak tahun 2024 yang menyatakan begitu banyak, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan e-office. Jadi salah satunya itu sehingga kita tidak ada BIMTEK tatap muka. Ketemu di suatu ruangan, kemudian kita saling bertegur sapa, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Nanti kita semuanya tetap bertegur sapa tapi menggunakan sistem LMS ini, kita ketemu di Zoom ini ya. Nanti sebenarnya di dalam LMS Bapak Ibu ada link Zoom seperti ini ya. Ada link Zoom seperti ini, tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, saya tidak akan menggunakan link ini sama sekali. Di semua rombel yang saya ampu, saya tidak menggunakan sama sekali link dari sini, karena tadi ya alasannya adalah ketika saya pernah sekali menggunakan di sini, teman-teman peserta semuanya mohon maaf pada ngobrol sendiri, ribut, ya karena masih banyak juga yang mungkin tidak mengetahui cara menggunakan Zoom, sehingga nggak di-mute, nggak dimatiin mikrofonnya, sehingga ketika saya tengah-tengah menjelaskan itu agak terganggu dengan suara yang masuk gitu, sehingga mau nggak mau saya menggunakan fasilitas Zoom saya sendiri ya untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang terjadi, sehingga kita sama-sama enak, Bapak Ibu enak belajarnya, saya juga enak ngajarnya. Itu ya Pak Ibu ya. Jadi intinya adalah tadi kita menggunakan sistem LMS dan tidak ada pertemuan tatap muka sama sekali. Tentu saja rekan-rekan kita di pusat yang meregulasi ini, yang membuat ketentuan ini, memahami betul bahwa akan ada terjadi banyak kelemahan saat kita menggunakan melakukan transformasi budaya, culture management
di mana kita biasanya belajar secara tatap muka, kok sekarang menggunakan Zoom, apalagi BIMTEK seperti ini. Nah, mitigasinya adalah berupa adanya materi-materi yang dalam LMS ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, apalagi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu sudah banyak sekali bertebaran mengenai video-video pembelajaran terkait dengan EDM dan ERKAM. Jadi jangan khawatir ketinggalan begitu banyak materi. Kemudian, nah, kita menyebutnya dalam BIMTEK kali ini dinamakan Madrasah Reform atau reformasi pada diri madrasah. Harapannya adalah Bapak Ibu di tingkat madrasah itu bisa mereformasi dirinya masing-masing untuk kemudian secara akselerasi di tingkat pusat kemudian menjadi unit besar yang bisa merubah pendidikan di Indonesia. Nah, untuk melakukan reformasi di madrasah, salah satunya adalah dalam BIMTEK ini akan dijelaskan begitu banyak hal. Salah satu ini adalah hal-hal yang akan dijelasin ya. Yang pertama, fasilitasi efektif ini tidak ada ya. Ini dijelaskan untuk teman-teman TIP, tim inti provinsi, tim inti kabupaten, dan tim inti nasional. Sedangkan untuk tim inti madrasah ini tidak ada ya. Kemudian misi yang kedua adalah setelah menyelesaikan misi yang pertama, atau yang ini nggak ada ya, ini anggaplah sinkronus pada pertemuan kali ini. Kemudian ada yang misi yang kedua, yaitu evaluasi diri madrasah. Artinya apa di misi kedua ini Bapak Ibu? Bapak Ibu akan mempelajari seluk-beluk mengenai EDM. Atau mungkin ada banyak yang menyebutnya sebagai EDS ya, evaluasi diri sekolah. Tapi kita menyebutnya di sini EDM. Nah, apa sih itu EDM? Bagaimana cara pengerjaan EDM? Kenapa harus mengerjakan EDM? Apa sangkut pautnya EDM? Nah, itu semuanya akan Bapak Ibu pelajari di misi 2. Setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan mengenai memahami secara mendetail dalam bentuk EDM, sebenarnya dalam EDM ini ada begitu banyak ya item di bawahnya, seperti Bapak Ibu juga akan mempelajari mengenai SNP, Standar Nasional Pendidikan, ada Bapak Ibu pelajari mengenai SPM, Standar Pelayanan Minimal ya. Ya, di mana-mana kan kita belajar SPM ya. Apalagi kalimat ini sekarang lagi ngetren karena ada beberapa kasus belakangan ini ya. Ada SPM, Standar Pelayanan Minimal, nanti juga ada evaluasi diri ya, baik internal maupun eksternal dari diri madrasah. Bapak Ibu semuanya akan mempelajari itu semua dalam satu konklusi yang kita sebut sebagai EDM. Harapannya setelah Bapak Ibu menguasai EDM, maka nantinya kita melanjutkan kepada sistem perencanaan dan penganggaran madrasah. Nah, bagaimana sih madrasah itu dalam merencanakan, dalam menganggarkan dana BOS, dalam menganggarkan pendanaan-pendanaan yang lain? Bagaimana sih cara terbaik dalam melakukan perencanaan? Secara teoritis itu seperti apa? Nah, kemudian dia dibangun berdasarkan apa sih perencanaan itu? Bagaimana cara menilai perencanaan yang baik? Dalam perencanaan itu ada yang namanya price. Nah, kita bisa menilai sesuatu itu overprice atau underprice, itu bagaimana caranya. Bagaimana melihat beban kerja dari suatu madrasah untuk melakukan perencanaan yang pas itu seperti apa. Nah, itu semuanya kita pelajari di perencanaan penganggaran madrasah. Setelah kita mengetahui dari bagaimana sih how to plan and how to spend dari dana yang kita miliki, barulah kemudian kita belajar pada item yang menjadi sumber pendanaan yang utama bagi banyak madrasah, yaitu adalah BOP atau BOS madrasah. Nah, BOS madrasah ini kan memiliki peraturan-peraturan regulasi yang mengikat untuk madrasah. Nah, banyak persoalan itu terjadi karena madrasah itu nggak punya ilmunya, nggak punya informasinya, nggak punya pengetahuannya. Sekarang dari Madrasah Reform itu segala akses informasi, segala akses pengetahuan itu dibuka sepenuh-penuhnya kepada madrasah agar Bapak Ibu memahami sepenuhnya bagaimana cara melakukan penganggaran yang baik menggunakan dana BOS. Jadi di misi keempat ini harapannya adalah Bapak Ibu tidak lagi ada alasan kenapa kok Bapak Ibu kok masih ada temuan ABCD. Padahal sudah diajari di
sini, bos madrasah. Jadi tidak ada lagi istilahnya, oh saya nggak tahu, kok bisa nggak tahu. Padahal sumber informasi dibuka selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan hanya pingin duitnya saja. Jadi kebanyakan madrasah yang tidak baik adalah mereka hanya pingin duitnya saja. Mereka pingin mendapatkan dana bos, tapi tidak diimbangi dengan keinginannya untuk belajar. Keinginannya untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, jangan jadi yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu memahami mengenai bos madrasah, EDM dan perencanaan, ini semua, ilmu ini semua nembaknya ke sini Bapak Ibu. Nah, jadi adalah keliru apabila Bapak Ibu langsung masuk aplikasi Erkam tanpa memahami secara teoritis dan fundamental filosofis dari perencanaan yang ada di dalam Erkam ini gitu. Jadi pahami ini dulu semua baru tembak ke sini. Jadi rekan-rekan sekalian ada juga sih yang langsung nembak ke sini dengan harapan mereka learning by doing. Sambil menyelam di dalam Erkam mereka mempelajari seluk-beluk DDM itu juga nggak ada salahnya juga. Yang penting adalah bagi kita Bapak Ibu bisa memahami secara keseluruhan item-item yang dipelajari di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan semuanya, nah setelah Bapak Ibu mempelajari, tentu yang paling kita inginkan jangan dianggap satu item dengan item yang di sini itu tidak ada kesinambungannya Bapak Ibu. Dari item ke item ini itu semuanya saling berkesinambungan. Saya kasih contoh gini Bapak Ibu. Di EDM itu kita belajar untuk mengevaluasi kondisi rumah kita Bapak Ibu ya. Ini kondisi rumahnya Bapak Ibu ya, ini katakanlah rumahnya Bapak Ibu. Karena ini sudah bulan Desember ya, ada banyak problem yang terjadi seperti misalnya kalau pas hujan bocor. Ya, air masuk ke dalam rumah. Itu problem ya. Kita evaluasi ternyata ya, saat Bapak Ibu melakukan evaluasi Bapak Ibu kan kemudian sebagai seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga kan berpikir nih, kira-kira kalau sekarang tahun 2021 dengan ada kondisi seperti ini, di tahun 2022 Bapak Ibu kan sudah punya budget ya, sudah punya uang kira-kira bakal dikasih nih sama orang gitu. Nah, kira-kira kalau ada problem rumah seperti ini, rumah Bapak Ibu ada problem seperti ini, kira-kira di tahun 2022 Bapak Ibu melakukan apa ya? Nah, ada orang yang menjawab, oh saya akan memperbaiki, mungkin Bapak Ibu ingin saya menjawab genteng gitu kan, tapi bisa jadi ada orang yang menjawab saya akan memperbaiki septic tank. Nah, banyak madrasah yang seperti ini Bapak Ibu. Banyak madrasah yang seperti ini. Kenapa? Mereka tahu bahwa kelemahannya adalah pada genteng yang bocor. Tetapi penganggarannya untuk hal yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menertawakan kondisi seperti ini, jangan tertawa terlebih dahulu. Kenapa ya? Karena ada begitu banyak entitas lain itu yang mengerjakan seperti ini, di mana tidak sesuai antara yang dievaluasi, kelemahan, weakness-nya, dengan pembelian penganggarannya, gitu Bapak Ibu. Skemanya nggak ngerti. Nah, oleh sebab itu, antara evaluasi diri madrasah dengan perencanaan, ini memiliki benang merah atau memiliki kesinambungan. Apa yang menjadi kelemahan madrasah, itu dievaluasi, diteliti melalui EDM, untuk selanjutnya dianggarkan biaya perbaikannya menggunakan perencanaan dan sistem penganggaran madrasah Bapak Ibu. Dengan menggunakan petunjuk juknis bos madrasah yang sesuai dengan peraturan pemerintah, baik peraturan Kementerian Keuangan, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai seperti ini, betapa luar biasanya madrasahnya Bapak Ibu. Artinya apa? Yang ikut BIMTEK dengan sungguh-sungguh, maka sudah pasti madrasahnya akan menjadi madrasah yang baru.
madrasah yang bisa mereformasi secara struktural, integral, kemampuan dari perencanaan dan penganggaran madrasahnya. Tetapi kalau belajarnya nggak serius, belajarnya main-main, belajarnya setengah hati, belajarnya diserahkan hanya pada operator, maka yang terjadi adalah madrasah tersebut tidak akan mereformasi dirinya secara utuh. Ya Pak Ibu ya, artinya harus dimulai dari seluruh stakeholder bahu-membahu untuk memikirkan bagaimana kondisi madrasah ke depannya Bapak Ibu. Demikian, jadi Erkam Bapak Ibu ini hanya alat bantu sebenarnya. Dia itu hanya semacam software yang membantu Bapak Ibu. Sekarang tinggal Bapak Ibu mau bergerak atau tidak, itu saja Bu. LMS itu juga hanya alat bantu. BIMTEK ini hanya alat bantu sebenarnya. Semuanya hanya untuk membantu Bapak Ibu. Tetapi terlepas kalau nggak dibantu, Bapak Ibu sebenarnya semua resource untuk belajar itu sudah ada gitu loh. Jadi jangan terlalu khawatir dengan BIMTEK, jangan terlalu khawatir dengan aplikasi. Semuanya hanya alat bantu untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sudah menyinggung mengenai asinkronus, sinkronus gitu ya. Jadi sinkronus itu apa sih? Sinkronus itu pertemuan tatap muka yang terjadi secara langsung, sinkron antara saya dengan Bapak Ibu itu terjalin secara sinkron, secara langsung gitu. Jadi sedangkan asinkronus itu tidak sinkron, artinya saya berbicara apa, Ibu melihat apa, kan nggak sinkron saat Ibu melihat video saya. Artinya itu pertemuan secara asinkronus gitu ya. Jadi kita akan melakukan banyak sinkronus ya, 3 kali pertemuan selama durasinya sebenarnya 2 jam gitu ya. Kemudian apa yang kita pelajari, ini misi 1, ini misi 2, ini misi 3, ini misi 5 yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah gelar yang akan Anda dapatkan pada setiap misi. Kemudian ini catatan tambahan gitu. Nah, ini adalah bentuk dari LMS-nya, Learning Management System-nya Bapak Ibu. Yang ingin saya jelasin adalah semua materi BIMTEK itu akan terdapat di sini. Nah, ini semua materi BIMTEK ada di sini. Ini sudah disusun berdasarkan folder ya. Jadi per folder gitu, per foldernya udah punya item-item tersendiri. Kemudian setiap submateri, setiap materi itu tersusun dari semua submateri. Nah, Bapak Ibu jadi tugasnya adalah melewati submateri ini. Melewati submateri ini, kemudian ketika Bapak Ibu sudah melewati, maka nanti akan ada tanda centang hijau. Tanda centang hijau itu menandakan bahwa Bapak Ibu sudah melewati item pembelajaran tersebut. Kemudian Bapak Ibu pastikan nanti di akhir progresnya menjadi 100% ini. Seperti ini ya, 100%. Oke. Nah, nantinya akan ada begitu banyak media pembelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, kita menggunakan infografis, ada juga yang nonton video, ada juga yang nanti akan baca seperti apa selebaran dan lain sebagainya ya. Dan juga ada tugas ya, ada kuis. Nanti akan ada juga kuis. Nanti Bapak Ibu silakan menyelesaikan kuis-kuis tersebut ABCD. Dan juga ada assignment tugas untuk pengumpulan EDM dan RKM-nya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan BIMTEK, Bapak Ibu akan dapetin sertifikat. Seperti ini bentuk sertifikatnya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada nama, kemudian nanti ada rombelnya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian nanti ada durasi belajarnya berapa, kita pada dasarnya 40 jam pembelajaran. Kemudian nanti akan ada nilainya. Oleh sebab itu tolong dipelajari, dipahami baik-baik ya, biar nanti yang tertulis di sini nilainya bagus ya. Paling enggak di atas 75 lah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu saja untuk pertemuan penjelasan pemaparan terkait dengan LMS. Selanjutnya yang tadi saya harapkan kepada Bapak Ibu adalah saya minta Bapak Ibu tadi untuk membuka browser ya. Di dalam browser itu tadi saya minta Bapak Ibu untuk membuka 2 alamat sebagaimana yang saya sampaikan di grup Telegram tadi. Yang pertama adalah kemenak.sekolah.mu, kemudian yang kedua adalah rkamstepelatihan.kemenak.go.id. Bagi yang belum membuka silakan dibuka ya Bapak Ibu. Selama tidak ada pertanyaan, tidak ada chat, tidak ada raise hand,
saya akan terus melaju. Jadi apabila Bapak Ibu merasakan kebingungan, langsung aja di chat dan di raise hand. Saya anggap apabila tidak ada yang raise hand, tidak ada yang ngechat, artinya everything goes well ya, semuanya baik-baik saja. Oke, baik Bapak Ibu, ini kemenak.sekolahmu seperti ini. Ini saya login dulu ya, biar nanti Bapak Ibu bisa punya gambaran. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buka di kemenak.sekolahmu, jadi sekolahmu adalah platform LMS yang digunakan oleh Madrasah Reform dalam pembelajaran BIMTEK kali ini gitu ya. Kita akan menggunakan sekolah.mu. Sebenarnya sekolah.mu ini adalah salah satu platform pembelajaran juga ya, seperti Ruang Guru, Zenius dan lain-lain. Dan yang dipilih oleh Madrasah Reform untuk pertemuan kita pada BIMTEK kali ini adalah sekolah.mu. Jadi pastikan Bapak Ibu membukanya menggunakan kemenak.sekolah.mu. Kemudian nanti klik ini masuk atau daftar, kemudian pilih sudah punya akun, masuk di sini. Sebagaimana yang Bapak Ibu dapetin, nantinya email yang sudah Bapak Ibu daftarkan di Google Form pada zaman kemarin, itu semua akan dikirimkan password untuk mengakses ke kemenak.sekolahmu ini. Jadi silahkan akses ke sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan dikasih email passwordnya. Jadi jangan tanya ke saya passwordnya apa. Passwordnya dibagikan ke emailnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, silahkan dibuka ya. Kalau nanti ingin mengikuti silahkan dibuka pelan-pelan. Ini saya sudah dapat ya, punya saya saya menggunakan email saya yasiraska@gmail.com. Kemudian nanti emailnya silahkan masukin di sini. Sebenarnya ada tanda mata di sini, silahkan untuk diklik tanda matanya, tapi nggak akan saya buka karena nanti kan ini kan akan saya upload ya, nanti kelihatan, jadi nggak perlu saya masukin. Kalau sudah nanti klik masuk. Bila sudah nanti ketika login berhasil, nanti Bapak Ibu biasanya ada macam-macam. Bisa jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Biasanya ada yang nanya ke saya, Pak, terus habis ini gimana? Nah, pastikan Bapak Ibu ngeklik di sini nih, di kelasku, ya, di kelasku ini, ya. Kemudian nanti di sini kelas yang terafiliasi dengan Bapak Ibu akan muncul di sini. Pak, tapi kok nggak ada? Nggak mungkin. Berarti kemungkinannya adalah emailnya salah atau emailnya belum terdaftar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu emailnya sudah terdaftar, terregister dan terafiliasi, pasti akan ada item rombelnya di sini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal klik di sini, tinggal klik truk gitu. Nah ini punya saya, ini masih 83,96%. Jadi saya ini selain tim inti nasional, saya juga tim inti madrasah ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu ya makanya saya bisa buka seperti ini gitu ya. Nah ini adalah semua sub pembelajaran yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita klik di sini orientasi pelatihan, ini di live aja. Kemudian ketika kita klik ini, maka kita akan disajikan pembelajaran di sampingnya ya Bapak Ibu ya, secara otomatis. Nah, kemudian nanti ada semacam kuis. Nah, seperti ini ya, pre-assessment, ada semacam kuis. Kemudian di sini ada pendahuluan. Ini ada bentuknya seperti video ya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menonton video seperti ini sampai habis. Apabila Bapak Ibu pertama kali menyaksikan, nanti tidak akan bisa dicepetin. Kalau ini bisa dicepetin kenapa? Karena sudah menonton gitu. Tapi kalau seperti ini kan saya belum nonton ini ya, warnanya belum hijau nih. Warnanya belum hijau kan? Ini saya klik gitu ya. Nah, kalau seperti ini nggak bisa nih Bapak Ibu dicepetin nih. Ya kan? Nggak ada cara untuk mencepatkannya gitu. Jadi oleh sebab itu kalau misalnya terus yang kedua adalah kita nggak bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya sebelum kita menyelesaikan aktivitas sebelumnya gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus menonton dulu sampai akhir atau membaca dulu sampai selesai atau mengerjakan kuisnya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa lanjut ke materi-materi berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak akan bisa mengerjakan materi sebelum
menyelesaikan materi sebelumnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus Bapak Ibu, nanti biasanya ada sering yang tanya, Pak kok penilaiannya nilai saya 0 gitu. Nah, kalau penilaiannya 0, silakan diklik di sini Bu ya. Hitung ulang partisipasi. Dia akan ngecek sehingga dalam 24 jam kemudian by sistem nilai Bapak Ibu akan direkalkulate ya, dikalkulasi ulang nilainya sehingga nanti nilainya nggak 0 lagi gitu. Jadi jangan tanya lagi kalau misalnya Pak kok nilai sertifikatnya 0 gitu. Jadi silakan dilakukan ini cara berkala aja nilai hitung ulang partisipasinya gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian untuk masalah LMS. Semua materi ada di sini, semua pembelajaran ada di sini gitu. Kemudian kita akan masuk ke rekam strip latihan. Nah, di dalam rekam latihan yang akan kita pelajari berikutnya adalah di sini Bapak Ibu ya. Rekam strip latihan .kemenak.go.id. Sebagaimana saya sampaikan tadi, karena waktunya terbatas, jadi kita menggunakan sistem learning by doing. Jadi sambil belajar aplikasi, Bapak Ibu juga sambil belajar teorinya. Khawatirnya saya pernah membimbing suatu rombel, di mana saya menjelaskan teori secara berurutan, kemudian baru masuk ke aplikasi, yang terjadi adalah kawan-kawan itu tidak menyelesaikan secara utuh aplikasinya. Bahkan yang rombel kemarin, yang di Mesuji kemarin aja masih keteteran rekan-rekan kita. Yang saya mulai dari awal aja masih keteteran. Oleh sebab itu, untuk yang rekam ini saya mulai dari awal pertemuan kita agar teman-teman bisa belajar lebih awal terlebih dahulu sehingga ya sambil belajar teori, belajar praktek juga gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan cari dulu madrasah yang lain ya. Kira-kira yang mana yang akan saya pakai ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk bisa mendaftar Bapak Ibu sekalian, saya membutuhkan yang namanya NSM, oke? Nah, gini jadi Bapak Ibu ya, cara-caranya yang pertama adalah klik tombol daftar di sini. Klik tombol daftar yang ada di rekamstriplatihan.kemenak.go.id. Pak, kok namanya kok latihan sih Pak? Ya, untuk saat ini ketika kita BIMTEK, gunakan yang latihan dulu. Saat nanti yang sesungguhnya, Bapak Ibu ada yang namanya rekam.kemenak.go.id. Jadi ini berbeda ya Bapak Ibu ya. rekam.kemenak.go.id dengan rekamstriplatihan.kemenak.go.id itu berbeda sistemnya. Nah, yang ini khusus digunakan untuk BIMTEK, Bapak Ibu. Jadi, pastikan Bapak Ibu gunakan ini sebelum menggunakan yang rekam yang sesungguhnya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik tombol daftar. Nah, kode registrasi adalah NSM, nomor statistik madrasah. Tetapi berbeda saat nanti Bapak Ibu menggunakan yang rekam asli atau rekam yang real. Kode registrasinya itu akan dibagikan oleh Pak Wahid. Jadi nanti Pak Wahid melalui akun Kemenaknya nanti bisa melihat kode register tiap masing-masing madrasah. Nah, sebenarnya haknya Pak Wahid, bukan hak ya, kewajibannya Pak Wahid adalah membagikan kode register tersebut agar madrasah mulai bisa menyusun rekam tahun 2022. Nah, kita untuk yang latihan itu silakan gunakan nomor statistik madrasah NSM ya. Nomor statistik madrasahnya, kemudian kita klik lanjut. Nah, kalau kode registrasi tidak ditemukan seperti ini, berarti ada kekeliruan ya. Ada kekeliruan atau bisa jadi Bapak Ibu ya, saat mengcopy paste itu nggak sama. Jadi bisa jadi kode registernya berbeda, itemnya berbeda, dan lain sebagainya. Kalau punya saya, ini saya asumsikan, ya, saat saya kopas tadi, saya kurang spasi. Ya, kita coba lagi ya. Oke, masih tidak ditemukan. Kita akan uji coba dengan akun yang lain. Ya. Kita coba akun yang lain.
mungkin tadi yang lama ya, yang baru ya. Oke, kita akan uji coba. Ya, saya akan gunakan ini. Saya klik daftar, masukin NSM, nomor statistik madrasah. Kode registrasi tidak ditemukan kembali. Oke. Kita akan coba yang lain, yang madrasah yang tidak ada ya. Nah, ini nanti lihatnya di sini sebenarnya nanti Pak Wahidnya ya. Kode registernya. Nah, saya pakai yang ini. Kemudian saya daftar, masukkan kode registrasi. Nah, kalau berhasil nanti benar seperti ini ya. Kode registrasi ditemukan. Nanti gunakan NSM-nya ya. Nomor statistik madrasahnya. Kemudian dicek dulu nama madrasahnya apakah namanya sudah sama dengan nama madrasah Bapak Ibu. Kalau sudah, masukin nama kepala madrasahnya. Oke. Kemudian masukkan nomor KTP kepala madrasahnya. Kemudian email kepala madrasahnya. Kemudian passwordnya. Jadi password yang di sini adalah password yang akan digunakan untuk login ke aplikasi Eircam, bukan password email di sini, bukan ya, tetapi password kepala madrasahnya. Nah, ada banyak kasus di mana kepala madrasah itu problematiknya adalah mereka kadang-kadang pindah atau keluar atau meninggal, sehingga yang saya sarankan adalah jangan gunakan email pribadi. Selalu gunakan email madrasah ya. Yang dipakai adalah email madrasah. Kenapa ya? Karena kan madrasah kan punya bareng ya. Sedangkan kalau email kamat kan punya pribadi. Katakanlah nih ya, Bapak tes kamat ini tiba-tiba meninggal. Kemudian nggak ada satupun yang tahu passwordnya. Nah, bagaimana cara kita membukanya? Pasti banyak kesulitan kan? Karena kita harus tanya kanan kiri. Nanti reset password juga nggak tersedia di akun Kan Kemenak, Kanwil itu nggak memiliki akun untuk mereset password gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu merekomendasikan untuk menggunakan email resmi dari madrasah ya. Kemudian gunakan password yang sekiranya gampang diingat, jangan sampai lupa ya. Misalnya saya buat seperti ini ya. Kemudian bendaharanya juga diisi. NIK bendahara juga silakan diisi. Kemudian email bendahara juga silakan diisi. Kemudian password bendahara juga silakan diisi. Password untuk masuk ke aplikasi Eircam. Nah, kemudian yang saya sarankan berikutnya adalah sebelum klik tombol simpan, pastikan Bapak Ibu itu sudah men-screenshot atau menyimpan ya. Di-screenshot dulu, disimpan dulu ya. Kalau sudah, biar nggak lupa passwordnya. Kita klik simpan. Nah, kemudian ini saya akan login sebagai kamat ya. Kita klik login. Kemudian tadi masukin username-nya, masukin password-nya. Kita bisa cek dulu password-nya. Oke. Kemudian kita klik login. Nah, begitu kayak gini, artinya Bapak Ibu sudah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran. Tetapi Bapak Ibu belum bisa menggunakan aplikasinya. Kenapa? Karena harus melakukan verifikasi email terlebih dahulu. Oleh sebab itu untuk email ya ini harus yang bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka nanti nggak bisa dikirimin token. Nah itu Pak Wahid sudah memberikan di chat Bapak Ibu sekalian untuk NSM dari para peserta untuk rombel 2 ini. Silakan Bapak Ibu mengikuti panduan dari Pak Wahid ya.
item-item NSM yang disertakan oleh Pak Wahid. Kemudian kalau sudah ada gambarnya seperti ini, silakan diklik di sini, verifikasi sekarang. Kemudian nanti silakan diklik request kode. Request kodenya silakan diklik request kode. Nah, nanti ada tulisan silakan cek email Anda. Saya coba akan bukakan emailnya ya. Saya buka dulu yang punya saya, tunggu sebentar. Nah, nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada SMPT verifikator. Nah, nanti akan ada kode email seperti ini. Kode apa namanya? Ada 6 angka. Ada 6 digit angka ini yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam aplikasi tadi. Nah, kode yang di sini. Nanti kalau sudah, ini kan tadi kan punya saya itu kan yang email yang lain ya. Jadi sepertinya nggak akan bisa dipakai. Misalnya sebagai contoh aja ya. Kalau sembarangan bentuknya seperti ini. Kode konfirmasi gagal. Artinya apa? Tidak sesuai antara yang didaftarkan, yang dikirimkan dengan yang Bapak Ibu masukkan. Problem selanjutnya. Biasanya ada yang nanya, Pak kok nggak masuk-masuk emailnya? Nah, kalau emailnya nggak masuk-masuk, itu silakan melakukan penggantian email saja. Daripada terkatung-katung, nggak jelas. Tapi yang penting semua stepnya udah dilakuin ya. Klik verifikasi sekarang, kemudian klik request kode, kemudian silakan lihat emailnya. Kemudian pastiin antara email yang tertera di sini dengan yang tertera di Gmail-nya Bapak Ibu itu memang sama. Nggak ada kelirunya sama sekali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah benar ya, jadinya nanti akan bisa melakukan verifikasi. Terus Bapak Ibu, kalau misalnya tadi nggak yakin, kok nggak masuk-masuk, itemnya berbeda, atau ingin melakukan perubahan, nah klik aja di sini Bu, ganti email. Ya. Silakan melakukan diganti email, kemudian Bapak Ibu masukin email yang baru. Kemudian langsung aja Bapak Ibu request kode. Nanti akan dikirimkan ke email yang baru ini Bapak Ibu. Tetapi yang belum digunakan sama sekali ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya gunain punya saya nih. Ya, saya. Nah, kalau yang sudah digunakan akan ada notif error seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan gunakan email yang sudah terdaftar di dalam aplikasi Irkam. Jadi aplikasi Irkam itu menggunakan single identity ya. Hanya bisa satu email dan satu NIK. Jadi tidak bisa email itu bareng-bareng banyak-banyak ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya logout aja ya. Nanti hasilnya kalau sudah bisa melakukan verifikasi, nanti akan seperti ini. Bapak Ibu bisa melakukan pendayagunaan pada item-item yang ada di dalam aplikasi. Nanti akan bisa mulai mencet-mencet, nyoba-nyoba aplikasi. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nanti silakan kita lanjutin lagi ya ke menu EDM, evaluasi diri madrasah. Jadi kalau udah bisa ngeklik ini artinya tadi Bapak Ibu sudah berhasil melakukan verifikasi email. Kalau sudah, klik evaluasi diri madrasah. Kemudian kita klik ini, isi instrumen EDM. Silakan diklik. Ini saya pilih dulu yang kosong ya, biar nanti Bapak Ibu ada bayangan. Ini masih kosong ya. Oke, ini masih kosong, jadi saya bisa pakai yang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah inputan yang akan dilakukan untuk evaluasi diri madrasah.
Kita coba perhatikan sekali lagi ya Pak Ibu ya. Di sini untuk RKAM, ini tulisannya RKAM ya Bapak Ibu ya. RKAM yang digunakan adalah tahun anggaran 2022. Tapi begitu kita masuk ke EDM, ini kan logonya EDM ya Bapak Ibu ya. Udah bukan 2022 Bapak Ibu, 2021. Artinya filosofinya Bapak Ibu pahami. Kita mengevaluasi tahun sebelumnya untuk perbaikan tahun ke depan. Artinya hal-hal yang dievaluasi di sini itu terkait dengan kinerja Bapak Ibu pada mulai Januari 2021, artinya semester tahun kemarin, semester tahun ajaran kemarin, sampai dengan semester ini saat kita hendak ingin melakukan PAS sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan coba jelaskan masing-masing kegunaannya. Yang pertama dari menu sebelah kiri. Ini menunjukkan avatar, ini adalah nama Bapak Ibu, ini adalah NIK yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian ini adalah menu-menu EDM, ada berbagai macam ya. Untuk Kamat ini ada dashboard ya. Kita nggak akan bisa melihat dashboard sebelum kepala madrasah dan tim penjaminan mutu madrasah itu menyelesaikan pengisian instrumen. Nah, yang ingin nanti ada salah satu tugas yang akan diupload, yaitu di penugasan yang berikutnya, di penugasan U90 berapa tadi? U96 atau U97. Yang ini ya Bapak Ibu ya, ada yang UU yang pengisian, yang ini sebentar ya. Yang ini uji simulasi EDM U14. U14 itu kita akan diminta untuk mengupload ya, diminta untuk mengupload hasil pekerjaan EDM kita. Hasil pekerjaan itu akan muncul ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan instrumen. Jadi akan muncul di sini. Ya, kita akan ada tombol ekspor atau download gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini belum selesai, berarti harusnya U14 belum selesai. Tapi Pak, kok bisa Pak ada yang udah selesai? Berarti dia ngasal-ngasalan. Yang rugi siapa ya? Dirinya sendiri ya. Ini instrumen, ini akan Bapak Ibu isi. Nanti kemudian setelah itu hasil EDM ada di sini. Ada skor butir dan ada SKPM. Nanti akan ada rekomendasi capaian, ada rekomendasi kegiatan prioritas, dan ada persetujuan. Oke, kita mulai pengisian ya. Tapi Pak, kok ini nggak bisa diisi ya Pak? Ya iya. Yang ini nggak bisa diisi kalau akunnya sebagai kepala madrasah, Bapak Ibu. Yang bisa mengisi adalah akun bendahara. Jadi silahkan logout dulu, ya. Kemudian silahkan login dengan nama bendaharanya. Jadi login bendahara. Ini saya klik ini gambar avatarnya, akunnya. Ini ada gambar bendahara madrasah, Bapak Ibu. Ada penjelasan bahwa ini adalah bendahara madrasah. Kalau dia bendahara madrasah, maka barulah dia akan bisa mengisi EDM Bapak Ibu. Kita klik EDM, valuasi diri madrasah, kita klik isi instrumen EDM. Di instrumen ini nanti baru bisa diisi Bapak Ibu. Nah, tadi punya Kamat nggak bisa diisi. Jadi jangan ada lagi yang nanya ke saya, Pak, kok saya nggak bisa diisi Pak? Kok ringkasan deskripsinya nggak ada? Nah, dicek dulu itu akun mana, akun Kamat atau akun bendahara Bapak Ibu ya. Oke, cara pengisiannya Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat dulu tanggal input atau update EDM. Kita klik di sini, silakan pilih tanggal di mana Bapak Ibu melakukan pengisian penginputan. Sebagai contoh, saya melakukan pengisian misalnya di tanggal 15. Oke. Sudah itu saja. Kemudian di sini kita lihat di sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah butir-butir pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Ya kayak kalau anak-anak kita mengerjakan ANBK, APMI, ujian nasional, ujian madrasah dan lain-lain ya. Ada butir-butir pertanyaannya. Kemudian nanti item pertanyaannya ada di yang card warna biru ini Bapak Ibu ya. Ini namanya card kita nyebutnya ya. Card warna biru ini. Ini kita bisa mengklik selanjutnya, jadi nggak harus diisi langsung ya. Kita bisa memilih-milih item mana yang bisa mau kita isi terlebih dahulu, bisa menggunakan selanjutnya dan sebelumnya.
atau juga bisa menggunakan kita klik tombol-tombol navigasi ini, kita akan langsung diarahkan pada item pertanyaan terkait. Kalau kita klik tombol A1, ya, pertanyaannya ada di sini nih. Bapak Ibu. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Ketika kita klik A2, maka pertanyaannya beda lagi. Kita klik A3, pertanyaannya beda lagi. Demikian selanjutnya. Sampai ke 26 item pertanyaan ini. Terus, apa sih yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Jadi, tugasnya minggu depan kan kita akan ketemu lagi ya. Sebelum kita ketemu lagi, saya harapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan EDM. Sudah harus menyelesaikan EDM. Saya ulangi sekali lagi. Minggu depan sebelum kita ketemu, tolong selesaikan EDM. Apa yang harus diselesaikan Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita kumpulkan dulu bukti-bukti fisik. Bukti-bukti fisik. Terkait dengan pertanyaan A1 di sini, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari. Bukti fisik yang ada apa? Daftar kehadiran peserta didik. 2. Jurnal guru pendidikan agama atau BK. Yang ketiga, daftar pelanggaran tata tertib. Saat kita merujuk ke pertanyaan yang lain, maka bukti fisiknya beda lagi Bapak Ibu. Di sini bukti fisiknya rekapitulasi daftar kehadiran guru. Kemudian kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi. A3 beda lagi, laporan hasil supervisi, SK tim supervisi, wawancara TPM, dan lain sebagainya. Jadi setiap butir instrumen dia membutuhkan bukti fisik yang berbeda. Jadi tugasnya Bapak Ibu yang pertama adalah tadi ya menyiapkan bukti-bukti fisik yang terkait. Setelah bukti-bukti fisik yang terkait terkumpul, maka kita bisa melakukan penguploadan. Kita klik upload ya. Kemudian kita bisa klik ya di sini misalnya ini misalnya item yang terkait ya, kita klik open, maka nanti dia akan tulisan sukses ya. Kemudian kalau Pak ini nggak jadi Pak, bisa dibuang di sini ada tombol hapus file. Nah, nanti kemudian kita bisa melakukan penguploadan yang lain lagi gitu ya. Klik ini. Oke, kemudian setelah itu barulah kita bisa menulis ringkasan deskripsi. Jadi ini sifatnya berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengupload bukti fisik terlebih dahulu, baru kita bisa mengisi ringkasan deskripsi, baru nanti kita bisa menentukan tingkatnya. Jadi kita nggak bisa Bapak Ibu loncat, misalnya kita ngupload bukti fisik langsung loncat untuk ngisi gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Ini kan? Ya. Nggak bisa kan Bapak Ibu, jadi ini kesinambungan. Upload bukti fisik, kemudian mengisi ringkasan deskripsi, baru kemudian memilih tingkat kinerja. Misalnya di sini saya pilih ya Pak Ibu ya, siswa melaksanakan kegiatan tadarus setiap hari di madrasah. Jumlahnya atau persentasenya 95% gitu ya. Kemudian barulah setelah kita membuat ringkasan deskripsi, kita bisa memilih nih Bapak Ibu. Nah, ya kan? Tetapi bagaimana cara memilih yang benar Bapak Ibu? Cara memilih yang benar adalah kita memperhatikan suatu tingkat itu terpenuhi ketika kapan. Nah, kita lihat di sini ya Bu Ibu ya. Tingkat 4 itu ketika 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan, dan ibadah rutin lainnya. Gitu. Jadi kita baca dulu nih, kondisi kita itu berdasarkan tingkatnya itu masuk ke komponen yang mana Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi jangan asal klik aja, tapi kita juga memperhatikan tingkatan yang tersedia gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita kan udah milih-milih nih Bapak Ibu. Kita bisa ganti-ganti. Kemudian biasanya ada yang tanya ke saya kayak gini. Pak, kalau ini tiga-tiganya kan nggak ada nih Pak, waktunya mepet bagaimana? Nah, kalau alasannya waktunya mepet, maka pastikan yang diupload itu adalah yang bisa menunjukkan persentase.
Misalnya nih, Bapak Ibu ngupload ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggak ada. Bapak Ibu punyanya daftar punyanya ini, jurnal guru. Jurnal guru kan pencatatan guru-guru tuh Bapak Ibu. Nah, jurnal guru itu bisa mengeluarkan persentase nggak Bapak Ibu? Di sini kan untuk bisa menentukan tingkat, kita kan butuh persentase siswa, keaktifan siswa atau kedisiplinan siswa. Nah, kalau jurnal guru itu kan nggak bisa Bapak Ibu menghasilkan bukti fisik jurnal guru, tidak bisa menghasilkan tingkat persentase. Maka ya nggak bisa. Jadi kalau dalam waktu yang singkat Bapak Ibu harus memilih, pilihlah item yang bisa mengarahkan kita pada tingkat mana madrasah kita berada. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah selesai, lanjutin lagi Bapak Ibu. Ini kan A1 tingkat 3. Kita lanjutin lagi A2, masukin lagi, kita upload lagi Bapak Ibu. Kemudian ngisi ringkasan lagi, pilih tingkatan sampai ke E3. Jadi hanya dilakukan berulang-ulang kali dengan skema yang sama. Oke, sepertinya tadi ada yang raise hand tapi nggak jadi. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada 2 tugas yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu. Tugas yang pertama adalah silakan pelajari LMS ya. Minimal pengerjaan sudah 50%. Saya ulangi, minimal LMS kita ketemu tanggal 2 Desember besok, itu minimal tertulisnya di sini 50%. Yang kedua, EDM sudah selesai dikerjakan oleh Bapak Ibu. Yang penting dashboardnya sudah ada isinya. Jadi ada 2 tugas. Silahkan lakukan LMS. Yang kedua, silahkan lakukan evaluasi diri madrasah. Tadi kan Pak harusnya kan sinkronus itu 2 jam Pak. Pak Yasir baru 1 jam. Nah, kita lanjutkan di dalam Telegram ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan lanjutin di Telegram. Saya lihat di sini tidak ada yang ngechat, tidak ada yang raise hand. Artinya saya mengasumsikan tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada kebingungan sama sekali. Sehingga Pak, tapi saya bingung loh Pak. Tapi saya nggak ngerti apa yang mau saya tanyakan. Nah, biasanya kayak gitu karena Bapak Ibu belum nyoba. Jadi Bapak Ibu belum mengerti tingkat kebingungannya di mana. Jadi sekarang 1 jam untuk sinkronus ini, sinkronusnya kita lakukan di dalam grup Telegram. Silahkan lakukan uji coba di dalam aplikasi Eircam ini. Kalau ada kebingungan, saya kasih waktu 1 jam untuk Bapak Ibu bertanya di dalam grup Telegram. Tidak ada yang chat, ya Pak betul masih agak bingung. Nah, oleh sebab itu silahkan diuji coba sendiri. Nanti habis ini rekamannya akan saya coba upload. Silahkan diuji coba di dalam uploadnya atau di grup Telegram yang akan kita diskusikan. Demikian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu.